kalimahul haq. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
سيدنا محمد وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian telah sama-sama kita ikuti pembacaan suratul Fatihah di tahlil beserta pelengkap yang lainnya. Mudah-mudahan pahalanya harus sampaikan wabil khusus kepada almarhum dan almarhumah, wabil khusus si penari pada malam hari ini, dan juga ahli kubur kita. Mudah-mudahan selalu mendapat sawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk kata selanjutnya bersama-sama kita ikuti pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Ali MPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrim bi nuril fahmi wabta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian sekaligus Ketua Lingkungan RT 03 Bapak RT Asmawi serta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, Bapak Samsul Rijal, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak Haji Nijangkoni, dan juga Bapak Ustaz Saiful, Bapak Ustaz Asmat, Ihsan Syarif, dan juga Bapak Subur, Bapak Sahril, dan semuanya para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teristimewa buat yang menarik pada malam hari ini Bapak Matrais. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, diberkahi harta dan juga umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya sholihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya mulai, sekedar mengingatkan bahwa nanti kita sudah masuk minggu yang ketiga, berarti pengajian bulanan kita, ya Bapak Kiai Haji Faturi Wahman, ya Bang Asbullah biasa bikin iklannya lagi, ya, dan juga jamaah dipersiapkan. Ya, kita niatkan untuk mengkaji kitab Nasuhidiniyah, ya, subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut tapi tidak bukan fikih, saya selang lagi tentang kajian namanya ini kitab Nasuhul Ibad. Ya, di sini berbau-bau fikih dan juga tasawuf, ya. Karena kita perlu juga mengkaji hikmah. Ya, pengajian itu ya ibadah harus diketahui juga hikmahnya. Ya, kalau kita ibadah tidak tahu hikmahnya, kurang semangat, ya kan? Kayak puasa, apa manfaat puasa, ya kan? Kita kalau nggak tahu kurang semangat. Zakat buat apa? Nah, maka perlu belajar ilmu hikmah, yaitu hikmah daripada ibadah kita. Nah, di sini dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Wal maqalatul hadiyah wal isruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, makalah yang ke-21 ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ai qawamuddin, tegaknya agama, ya itu adalah dengan salat. Kama annal umud qaumal bait, seperti halnya tiang adalah pendekat daripada rumah. Jadi rumah kalau nggak pakai tiang pasti runtuh. Nah, ibadah atau Islam tanpa ada salat maka Islam akan runtuh. Wa fiha, di dalam salat itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar tiangnya agama, tapi juga ada hikmah manfaatnya buat si pelakunya, buat pendirinya. Berapa? Asyarah isalim, ada 10. Ya, jadi orang yang selalu istiqomah salat, menjaga salatnya itu ada hikmahnya. Berapa? 10. Ini bonus ya. Yang pertama apa? Jainul wajhi. Orang yang mengerjakan salat istiqomah maka mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya, bukannya terang kayak neon, enggak. Pokoknya enak dilihat, ya kan? Karena sering kena air wudu. Minimal berapa kali? 5 kali, ya kan? Nah, jadi ada orang memang mukanya enak dilihat, walaupun orangnya enggak ganteng, enggak keren, enggak putih, tapi enak aja dilihat. Nah, ini mungkin efek samping dari sholat. Ya, jadi efek samping daripada sholat. Ya. Makanya ada nanti keterangan Nabi mengatakan ahli surga itu adalah wajhun maliyun, muka yang enak dilihat, berseri-seri, ya kan? Jadi ahli surga itu diantaranya adalah wajhun maliyun, mukanya enak dilihat, berseri-seri, sumringah kalau kita mah ya sumringah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa menilai di dunia ini siapa yang sering sholat, siapa yang enggak, lihat dari mukanya aja, ya. Kita juga bisa menilai ahli surga ya dari mukanya, orangnya ramah, ya, enak dilihat mukanya, ngomongnya enak. Nah, bisa jadi itu adalah tanda-tanda ahli surga. Yang kedua, wa nurul qalbi, hatinya terang. Hatinya terang itu artinya apa? Senang, ya, senang, lapang dada, ya. Jadi orang kalau sering salat, istiqomah salatnya, hatinya terang, ya, hatinya lapang, ya kan? Kalau kata guru kita mah, kalau hati lapang, apapun masuk bisa, apapun bisa, ya. Masalah gede kayak apapun, kalau hatinya lapang, kecil, muat. Kan yang jadi masalah hati kita kecil, dada kita kecil, masuk masalah sempit, ini yang bikin sakit. Setiap masalah jadi sakit. Kenapa? Hatinya kecil, sempit. Lapangan bola gede, truk masuk berapa juga masuk, nggak masalah. Kenapa? Karena lapangannya besar. Nah, jadi bukan masalahnya, tapi apanya? Hatinya. Hatinya. Jadi kalau hatinya lu nggak masalah gede kayak apapun, ya nggak masalah. Biasa-biasa saja karena hatinya lapang. Itu yang disebut lapang. Ya, hatinya terang. Nah, karena itu maka tidak ada masalah yang besar kalau hatinya lapang. Kalau hatinya
lega, gitu ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam salatul rajul nurun fil qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbahu. Ya, soal kata Nabi, salat seseorang itu bisa menerangi hati. Maka siapa yang kepengen hatinya terang, ya salat. Salat gitu. Warahatul badan. Ya, selanjutnya salat itu adalah bisa mensehatkan badan. Udah dites sama para medis, sholat itu ternyata efek sampingnya bikin sehat. Semuanya gerakannya sudah sujud itu bisa melancarkan darah, ya kan? Coba organ tubuh yang paling berat kerja itu apa? Jantung. Jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang paling berat kemana? Ke otak. Kenapa ke otak? Karena jantung adanya di bawah, otak ada di atas, kan berat kerja dia. Tapi ketika kita sujud, otak ada di mana? Di bawah. Jantung ada di mana? Di atas. Maka lebih mudah dia mengalirkan darah ke otak, makanya lancar. Makanya orang yang sering sujud, aliran darahnya lancar, ya kan? Maka sehat. Ya. Jadi semua duduknya iftiros, tawarruk, itu semuanya udah diteliti, ternyata mengandung kesehatan. Tidak hanya itu, jalannya saja. Coba dah, kita sholat zuhur jamaah, waktu zuhur itu waktu istirahat. Istirahat apa? Lambung. Kata dokter, kalau orang nggak makan waktu zuhur, maka pencernaan lancar. Maka orang yang sholat zuhur jalan, kalau tempatnya jauh dari rumahnya, maka lambung istirahat, pencernaan istirahat. Maka kalau orang yang sering sholat zuhur berjamaah, sehat lambungnya. Kenapa? Waktu istirahat zuhur. Bahkan juga jantung. Orang yang sering, ada nggak orang yang olahraga tengah hari bolong? Nah, ada dia jalan buat jantung, itu kesehatan, ya kan? Pagi-pagi subuh, waktu subuh jalan itu buat apa? Kesehatan kaki, badan. Jadi orang kalau subuh udah jalan sehat. Ya itu bukan sholat, ya jalannya aja, waktunya aja itu udah mengandung kesehatan, ya kan? Asar, ya kan? Coba dah kita asar tidur. Pernah ngalamin asar tidur nggak? Bangun kayak orang apa? Linglung. Makanya kata keterangan orang yang tidur ke asar mewarisin gila, ya kan? Nah, gila, stres. Ya kita bangun tidur aja linglung, bisa disangkanya apa? Pagi, ya kan? Nah, makanya jalan kemana? Ke masjid. Jadi setiap waktu sholat itu sudah diteliti. Kenapa johor? Kenapa johor jam 12, ya kan? Sampai jam sekian. Kenapa asar sekian? Itu ternyata mengandung kesehatan buat badan kita. Makanya siapa yang teratur, maka badannya akan sehat. Kenapa? Karena ngikutin buku panduan. Ya kayak motor lah. Motor kalau ngikutin buku panduan, itu motor awet nggak? Awet. Nah begitupun orang kalau ngikutin buku panduan pasti akan sehat, ya kan? Nah, buku panduannya apa orang? Yaitu Al-Quran dan hadis. Ya ikutin, ya. Jadi warahatul badani, orang yang sering sholat maka badannya akan sehat. Makanya kata Nabi, kum fasalli fa inna salata sifaun. Kum, dirikanlah, fasalli, dan sholat, sesungguhnya sholat itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Ya, bahkan orang lupa kalau sholat pasti ingat. Dompet di mana pas sholat? Allahu Akbar, iya di atas meja, ya kan? Ingat lagi sholat, ya kan? Ya.
waruya annahu sallallahu alaihi wasallam innallaha idza anzala ahidan amadan minas samai alal ahlil ardi sarafa an ummal masjid, ya. Dalam satu hadis juga dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menurunkan musibah bencana dari langit alal ardi kepada penduduk bumi, sarafaha, tapi Allah akan palingkan musibah itu an ummaral masjidi, bagi orang yang memakmurkan masjid. Ini udah ketahuan, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang jamaah meramaikan kegiatan masjid. Jadi Allah akan menurunkan bencana musibah dari langit ke bumi, itu Allah akan palingkan bagi orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang sering memakmurkan masjid, meramaikan masjid, sholat jamaah, dia azan, pokoknya selalu ke masjid, itu Allah akan jauhkan dari musibah, bencana, ya kan? Makanya kalau sekarang kita kena musibah mulu, bencana mulu, introspeksi sama masjid jauh apa dekat, ya kan? Kalau seandainya gua nggak mau jauh sama masjid tapi nggak ngapa-ngapa, ingat ada istilah istijrod.